Halo, senang sekali rasanya hari ini episode perdana Tuan Puan Bercerita, menyapa Tuan Puan dimanapun kalian berada, tentunya dengan narasumber yang asik dan juga pembahasan yang menarik. Bersama dengan saya Firman dari Handoko, selama 20 menit ke depan akan menemani kalian semua. Gen Z beraksi, kita semua berani. Di era sekarang, anak-anak muda khususnya Gen Z ingin menyalurkan hal-hal yang mereka suka. Salah satunya adalah hobi dalam bermain musik. Di kota Surakarta sendiri, setelah sekian lama absen karena pandemi COVID-19, mulai bermunculan konser yang gegap gempita. Hal itu mendorong semangat anak-anak muda untuk berkecimpung lebih dalam dunia musik. Nah, hari ini tema yang kita angkat adalah berprestasi dalam melodi. Pada kesempatan kali ini kami mengundang seorang narasumber yang menarik untuk dikulik pengalamannya dan ceritanya dalam hal bermain musik. Ia adalah Jonathan Christian Hardianto atau akrab dipanggil Jojo. Walaupun usianya masih 17 tahun, tapi Jojo ini sudah berhasil membuat band bersama dengan teman-temannya. Dari band tersebut, mereka menghasilkan beberapa prestasi yang ikut mengharumkan nama sekolah mereka. Penasaran kira-kira apa saja yang akan kita obrolin bareng sama Jojo? Stay tune ya! Sebelum kita ngobrol bareng sama Jojo, kami memberi kesempatan kepada Tuan dan Puan untuk bertanya langsung. Teman-teman bisa mengunjungi Instagram @tuanpuanbercerita, mengisi kolom Q&A yang sudah disediakan di story. Nantinya pertanyaan tersebut akan kita jawab bersama dengan Jojo di segmen terakhir. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi ngobrol bareng sama Jojo. Jojo, halo. Pakai tos nggak nih? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk ngobrol langsung sama Tuan Puan dimanapun mereka berada. Mungkin boleh disapa-sapa dulu. Halo Tuan dan Puan, saya Jonathan Christian Hardianto atau sering disebut Jojo. Yang udah dikasih tahu Kak Riri tadi ya. Iya. Oke, Jojo sekarang kelas berapa sih? Udah kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 3. Di 3 SMK ya? Iya. SMK Kristen 1 dan ambil jurusan Multimedia. Ambil jurusannya multimedia. Terus Jojo ini kan di SMK tentunya karena udah kelas 12 pasti belajarnya lebih ketat gitu ya. Yes, betul banget. Sangat. Tapi Jojo masih bisa buat band sama temen-temen. Apa nama bandnya? Bandnya namanya sendiri Iki Band. Iki Band. Itu benar-benar band yang baru lahir banget sih itu namanya. Jadi ya sebenarnya dibuat itu tanpa sengaja gitu. Jadi emang kalau boleh ceritain ya. Jadi Iki Band itu berdiri karena suatu kewajiban sih sebenarnya. Kewajiban. Itu waktu ada sekolah ngajuin lomba nih, ada lomba, tolong diikutin karena emang ketentuannya satu sekolah itu harus mengirimkan satu band ya, perwakilan. Kita gimana caranya? Kita itu ngambil bener-bener yang random, kayak siapa yang bisa main musik, ayo gitu. Entah mau dia jago atau enggak, pokoknya ayo ikut gitu. Akhirnya kita latihan. Pas mau tampil ini, kita dapat informasi kalau ternyata acaranya batal. Oh gitu. Itu mulai dari situ teman-teman kan mulai nggak puas nih. Kita udah latihan, udah ini, akhirnya kita cari lomba-lomba lagi. Akhirnya ya udah sampai sekarang gitu. Oh begitu. Jadi terbentuknya justru karena Nggak sengaja. Bener. Namanya tadi Iki Band. Ada nggak artinya? Filosofinya Ada. gitu. Apa tuh? Iki Band itu singkatan ya dari ini karena iman. Ini gitu. karena iman. Iya. Sangat Kristen sekali ya kalau boleh. Ini karena iman. Siapa yang kira-kira ngusulin nama itu? Sebenarnya Iki Band itu sendiri kan itu kan tadi kan aku bilang karena dadakan ya itu ya bikinnya. Karena aku nggak tahu mau dibikin apa. Sebenarnya aku udah dari awal ngasal aja nih nulis Iki Band. Itu kan kalau Iki dari Jawa itu kan ini ya, ini band gitu. Terus akhirnya mulai kita main, kita berproses gitu. Kita mulai tahu, oh ini kok kayaknya bagus nih kalau Iki Band itu artinya ini karena iman. Nah gitu, akhirnya itulah ketemu kenapa jadinya ini karena iman gitu. Kalau gitu biasanya kan kalian lomba-lomba nih. Kalau misalnya nggak sedang tidak mengikuti lomba, kira-kira Iki Band ada jadwal latihan rutin gitu nggak sih? Kalau jadwal latihan rutin sih rutinnya belum ada ya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang mau ngejamming lagi gabut gitu, kita ada yang usul yuk kayak kita ke band dulu kayak flashback lah istilahnya, flashback latihan gitu. Tapi kayak
apa ya, karena emang ini kan pada sibuk sendiri-sendiri, apalagi kan deket momen-momen Natal kan Kristen semua ya kebetulan, jadi emang pada sibuk pelayanan gitu. Oh gitu. Juju juga ikut pelayanan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau gitu biasanya kalau misalnya latihan nih, kalian ada matok waktunya gitu nggak sih? Kayak misalnya harus 60 menit atau berapa menit gitu? Kalau matok waktu sih kalau kita lagi ini ya nyewa ya. Oh, iya. Kalau nyewa kan kita harus pakai ini. Harus ada waktunya. Betul. Jadi kita emang kalau misalnya itu kondisional sih. Kalau misalnya kita lagi sewa ya kita mau nggak mau harus benar-benar manfaatin waktu yang ada gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi latihan ini sebelum kita masuk tuh kita bilang ini targetnya kita harus misalnya sampai bait ini kita harus ulik lebih dalam. Jadi kalau nanti misalnya ada sisa waktu kita baru ulik yang selanjutnya. Yang penting kalau kita di situ udah ngeluarin duit kita udah ada targetnya dulu gitu. Kalau mendekati lomba gitu biasanya kalian latihannya dikejar-kejar banget gitu nggak sih? Kayak misalnya 1 minggu tuh harus full latihan atau gimana? Enggak sih kebetulan karena dari guru-guru pun, dari pembimbing pun mereka bilang usahakan kalian latihan itu latihan kerasnya jangan mendekati kalian mau lomba. Jadi pas waktu kita mau lomba seminggu atau berapa itu kita bener-bener yang free. Jangan sampai kita kecapean, jangan kita sampai waktu hari H malah sakit gitu. Jadi kita latihan kerasnya itu malah jauh hari sebelum kita lomba. Gitu. Kalau misalnya Iki Band nih kan udah sering ngikutin lomba. Kira-kira lomba apa aja sih yang belakangan ini kalian ikutin? Yang belakangan ini lomba ini festival band dari Universitas Terbuka. Itu acaranya sebenarnya ulang tahun TATV yang ke berapa ya kemarin 18. Nah, itu kita puji Tuhan dapat juara harapan 1 di alun-alun Kidul. Wow. Terus ada yang kedua kemarin Muktamar Muhammadiyah, pasti tahu kan event itu. Nah, itu di Colomadu itu. Iya, betul. Itu kan ada apa ya namanya bazar kali ya, expo dan bazarnya. Nah, mereka ngadain itu dan ada festival band terus kita ikut puji Tuhan juara 2 gitu. Wah, seneng banget, keren banget. Berarti ini anggotanya ada berapa sih? Anggotanya ada 5. Ada 5. Kamu posisinya sebagai keyboardist dan backing vokal. Terus ada basis. Basis siapa? Ada basisnya Irfantio. Terus ada gitaris Michael Rubianto. Vokalisnya ada Gaby, itu cewek sendiri. Vokalisnya cewek ya? Vokalisnya cewek. Terus yang terakhir ada drummernya Abraham Theo. Itu kalian satu kelas semua? Enggak. Kita yang bertiga yang keyboardist, drummer dan gitaris satu kelas. Yang 2 ini satu adik kelas di bawah. Jurusannya multimedia juga. Oh, berarti multimedia gitu ya. Band-band anak-anak multimedia. Iya, betul. Kalau Jojo sendiri, kamu kan posisinya keyboardist. Nah, kamu tuh emang sebenarnya dari kecil tuh udah suka main musik ya? Atau gimana? Kalau dari kecil sebenarnya bukan musik sih. Lebih ke nyanyi. Oh, lebih ke Pertamanya nyanyi. Itu ya nyanyi. Terus habis itu karena di gereja lihat ada sosok yang dia main keyboard juga dan aku suka lihat dia kalau main kok kayaknya main keyboard tuh enak gitu. Akhirnya bilang ke papa, kok aku pengen main keyboard ya gitu. Terus akhirnya dibeliin lah pianika. Nah, mulai dari situ aku main. Terus papa waktu itu ada yang buka les secara gratis. Nah, terus aku diikutin akhirnya main keyboard. Bisa main keyboard. Tapi itu sempat stop tahu karena kesibukan, karena masuk SMP kan udah mulai full day ya. Iya. Pulangnya kan pulang sore terus, akhirnya berhenti lama, terus akhirnya main lagi. Tapi itu tanpa sepengetahuan guru musiknya. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kayak kaget gitu loh. Ternyata masih bisa main musik gitu. Iya. Karena udah seneng juga kan ya. Gitu. Pasti jadi kayak semangat harus punya tekad ya. Itu harus punya tekad ya teman-teman. Episode perdana Tuan Puan Bercerita kali ini disponsori langsung oleh Roti Kecil Bakery Shop. Yang menyediakan berbagai macam pilihan roti, brownies, dan juga jajanan lainnya. Roti kecil sudah tersebar di berbagai kota seperti Solo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, Karanganyar, dan juga Sragen. Tuan dan Puan bisa langsung mengunjungi media sosial Roti Kecil di Instagram @rotikecilbakery, Facebook Roti Kecil Solo, dan website www.rotikecil.com.
Kalau gitu untuk Iki Band sendiri kira-kira feedback yang didapatkan dari guru-guru seperti apa? Lihat ikut lomba-lomba. Feedback untuk kita. Iya. Kalau feedback untuk kita sebenarnya kita nggak berharap banyak sih, nggak nuntut kita harus dapat ini dapat itu, tapi dengan pihak sekolah itu support kita untuk lomba itu, mereka nyupport kita terus dan ngedukung, itu udah feedback yang paling kita rasain banget sih, kayak itu udah cukup untuk kita, karena kan dengan begitu kan kita juga bisa menyalurkan bakat kita bisa menang lomba itu juga karena dukungan mereka, jadi itu feedback yang sangat amat cukup sih buat kita. Terus cara Jojo kira-kira untuk mengatur waktu yang efisien antara hobi kalian bermain musik, kalian latihan band, sama kalian belajar sekolah, apalagi kalian udah kelas 12 kan ini, itu kira-kira gimana cara ngaturnya? Kalau ngatur waktu sih sebenarnya aku juga baru belajar ya ini karena kan emang kesibukan itu datang baru-baru aja ya. Jadi tapi aku punya apa ya, prinsip itu yang pertama kita harus tahu prioritas. Kita maksudnya untuk kegiatan kita itu kita punya prioritas, yang mana yang harus dilakukan dulu, yang mana yang enggak. Terus yang kedua kita juga harus berani ngomong enggak. Jadi kalau misalnya ada hal yang datang yang kita belum sebenarnya itu bisa dilakukan di lain waktu, kita harus berani ngomong enggak di situ. Makanya ya gitu. Okay. Itu sih. Terus kalau menurut Jojo sendiri, kira-kira seberapa penting sih kreativitas untuk anak-anak muda zaman sekarang? Wah, itu kalau kreativitas anak muda zaman-zaman sekarang itu ya penting banget nggak sih? Karena kita kan sekarang digital ya, di era digital. Kita dengan era digital itu kita harus bisa sekreatif mungkin untuk memanfaatkan perkembangan yang sudah makin modern gitu. Jadi semakin modern perkembangannya, semakin modern cara berpikir kita, kreativitas kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu sih menurut aku. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A yang sudah diisi oleh teman-teman, oleh Tuan dan Puan yang ada di Instagram. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk di story Tuan Puan bercerita, tapi karena keterbatasan waktu, kita kira-kira cuma mau jawab 2-3 pertanyaan aja ya, Jo ya. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Hanli Rider. Jojo dan teman-teman dalam waktu dekat ini apa ada rencana untuk ikut lomba lagi? Kalau rencana ikut lomba ya didoakan aja ya, karena kan kita ini waktunya udah bener-bener mepet. Tapi emang harapan kita semua itu emang sebelum kita yang 3 ini lulus, kita harus ikut-ikut lomba lagi untuk meregenerasi juga ke adik-adik kelas gitu. Oke, pertanyaan kedua datang dari Andika Nathan. Apa suka duka menjadi personil band sekaligus siswa kelas 12? Kalau suka duka jadi band, yang sukanya pasti tuh emang karena kita semua latar belakangnya musik ya. Jadi kita bisa mengekspresikan bakat kita dengan main band bareng-bareng gitu kan lebih enak, lebih enjoy kalau kita lengkap ya kan musiknya. Kalau duka sih paling jatuhnya ke tantangan ya. Kalau ke tantangannya sih paling lebih karena kalau kita main band itu kan kita kan otomatis mainnya bareng-bareng. Beda sama kita solo vokal, solo piano, itu kan pasti otomatis kita nggak bisa main dengan kemauan kita sendiri. Jadi kita mau nggak mau kita harus nyatuin pendapat itu, entah dari pendapat internal atau dari luar. Jadi emang tantangannya di situ sih. Itu menurut aku emang duka sih, karena emang karena hal-hal kecil itu kita sempet hampir berantem juga. Oh gitu ya, pasti ada perpecahan juga lah ya. Jadi apalagi gimana? Kan banyak orangnya. Betul. Gitu. Pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan aja ya. Datang dari Olen KM. Nah, apa rencana yang Jojo dan teman-teman miliki terhadap band ini setelah lulus nanti? Rencana setelah lulus, yang pasti kita nggak bisa berbuat banyak ya kalau yang kelas 3 ini ya, karena emang kalau kita udah lulus, kita nggak tahu, sebenarnya kita belum tahu sih rencananya apa, tapi yang pasti yang wajib dilakuin adalah untuk ngeregenerasi. Karena di SMK Kristen 1 Surakarta sendiri itu emang agak jarang ya yang pernah main band gitu. Makanya kita rencananya mau regenerasi ke adik-adik kelas dengan cara mungkin bukan terus mereka join ke kita, tapi mungkin kita lebih ngegerakin band-band baru di SMK Kristen 1 Surakarta.
biar Gitu. nggak hilang Nah, gitu ya, bener. biar terus bisa berprestasi Betul. dalam dunia musik. Iya. Nah, itu tadi perbincangan kita bareng sama Jojo, udah sempet Q&A tanya-tanya sama tuan-puan yang ada di rumah juga. Terima kasih Jojo sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk ngobrol langsung sama tuan dan puan yang ada di sini. Semoga yang sudah disampaikan oleh Jojo tadi bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Khususnya untuk anak-anak muda yang punya hobi bermain musik ya. Jadi hobi itu bukan penghalang kita untuk tidak berprestasi. Betul. Gitu, dan tetap belajar. Nah itu tadi sesi Q&A kita, sesi ngobrol-ngobrol bareng sama Jojo. Makasih Jojo sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Jadi semoga apa yang disampaikan Jojo tadi bisa menjadi bekal untuk tuan dan puan yang ada di rumah. Dan Q&A-nya tadi juga sudah dijawab sama Jojo ya, 3 pertanyaan saja. Mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa dijawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Khususnya untuk anak-anak muda yang hobi main musik ya. Jadi hobi itu bukan menjadi penghalang untuk kita menciptakan sebuah prestasi. Iya, Gitu ya. betul. Contohnya tadi Jojo 17 tahun sama teman-temannya nggak sengaja bikin band karena sama-sama suka main musik, Iya. tapi mereka malah ikut lomba terus punya hadiah mengharumkan nama Iya. sekolah. Baik gitu juga. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sayang sekali waktu kami untuk menemani tuan dan puan yang ada di rumah cukup sampai di sini saja. Terima kasih Jojo lagi. Terima Oke, kasih terus. Sama-sama terus. Karena sudah ngobrol bareng sama kami hari ini. Saya Firman dari Handoko bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Tuan Puan Bercerita yang selanjutnya. Dadah.